Baik, mari kita teruskan materi pertemuan hari ini dengan melihat bagaimana kita bisa melakukan 3D image processing menggunakan deep learning untuk medical image data. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tantangannya umum sangat terjadi apabila kita melakukan medical image analysis menggunakan deep learning adalah karena bentuk dari citra medis itu biasanya adalah 3D. Ya, walaupun ada beberapa yang 2D, tapi biasanya adalah 3D dengan berbagai sequences atau channels. Dan ini menyebabkan kita membutuhkan memori yang cukup banyak untuk melakukan komputasi, terutama di GPU. Lalu yang kedua adalah data citra medis biasanya memiliki resolusi yang sangat tinggi, mencapai gigapiksel. Kenapa? Karena agar detail pada tubuh di dalam manusia ataupun non manusia, ya bisa tikus atau apapun itu bisa terlihat dengan jelas, ya bisa di zoom in dan zoom out. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa gambar medical imaging itu bukan megapiksel lagi tapi gigapiksel. Nah, tantangan yang biasa umum terjadi adalah bagaimana kita bisa memasukkan seluruh informasi baik 2D maupun 3D di medical image, ya, dari medical image dimasukkan ke dalam memori baik itu CPU maupun GPU untuk komputasi menggunakan deep learning. Di deep learning sendiri kita mengetahui ada sebuah konsep yang bernama receptive field, di mana receptive field adalah banyaknya neurons pada input, ya, yang memiliki efek terhadap output dari convolutional layer. Ya, oleh karena itu di medical image kita menginginkan agar besarnya receptive field itu cukup besar sehingga bisa membedakan atau paling tidak mengetahui posisi sebenarnya dari convolutional network itu sendiri. Ya, jadi di sini salah satu jawabannya adalah menggunakan multiscale convolutional networks, ya, di mana di sini kita menggunakan size convolutional yang berbeda sehingga besarnya receptive field itu berbeda pula, ya. Jadi pertama di sini ada kotak yang merah, lalu ada yang orange, ada yang kuning. Nah, ini menunjukkan besarnya receptive field yang berbeda yang digunakan untuk melakukan segmentasi white matter hyperintensities. Ya, contohnya di sini yang kuning bisa dilihat kita memiliki zoom in area yang cukup kecil, ya, yang sangat zoom in, ya. Sedangkan yang ini yang merah terutama kita bisa melihat kita menggunakan receptive field yang lebih besar dibandingkan yang kuning. Bisa dilihat kita ada bagian dari ventricle di sini. Sedangkan yang orange ini adalah bagian yang sedang. Ya, jadi kalau misalkan menggunakan hanya satu receptive field, ya, maka ini adalah sebuah convolutional layer yang biasa. Nah, di sini di paper ini yang berjudul Location Sensitive Deep Convolutional Networks for Segmentation of White Matter Hyperintensities, di sini menggunakan 3 buah scale receptive field, ya, di mana size dari kernelnya itu berbeda sehingga menghasilkan receptive field yang berbeda. Nah, efek dari multiscale convolutional network itu sendiri bisa terlihat di mana A itu adalah input aslinya, ya, B ini adalah segmentation by human observer atau ground truth, ya, yang C ini adalah single scale convolutional neural networks, ya, di mana hanya memakai satu scale receptive field, dan D ini adalah penggunaan multiscale convolutional neural networks. Detailnya sendiri silahkan dilihat di paper yang sudah dicantumkan di sini. Nah, permasalahan terbesar apabila kita ingin menggunakan multiscale convolutional neural networks adalah banyaknya atau tingginya memori yang dibutuhkan dalam proses komputasi, terutama di GPU. Kita mengetahui bahwa besarnya memori GPU itu sangat limited, ya, sangat terbatas. Oleh karena itu kita tidak bisa dengan mudah
dapat menggunakan receptive field yang besar, terutama di medical image computing, terutama apabila kita ingin menggunakan melakukan 3D computation. Ya, maka di paper yang lain ya sama-sama menggunakan multi-scale, tapi di sini 3D CNN. Jadi dengan paper dengan judul Efficient Multi-Scale 3D CNN with Fully Connected CRF for Accurate Brain Lesion Segmentation. Ya, jadi di paper ini author mempropose sebuah arsitektur yang bernama DeepMedic, yang mana adalah melakukan multi-scale 3D CNN. Perbedaannya apa? Selain melakukan 3D, ya di sini inputnya adalah 3D, bukan 2D seperti di paper sebelumnya. Di sini inputnya adalah 3D image brain MRI dan mendapatkan dua multiscale, ya. Di paper ini disebut pathway, ya. Jadi ada input di sini ada normal pathway, yang di sini ada pathway di mana receptive field-nya lebih besar. Akan tetapi perbedaannya adalah di sini ya, walaupun memiliki resolusi atau konteks yang lebih besar di sini ya, tapi resolusinya bisa dilihat lebih kecil sebenarnya. Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Karena di DeepMedic daripada melakukan atau menggunakan kernel CNN yang lebih besar untuk mendapatkan receptive field yang lebih besar, yang dilakukan adalah melakukan resize, ya. Jadi di resize receptive field ini yang biru ini menjadi lebih kecil sehingga ukurannya menjadi 19 kali 19, ya, lalu dimasukkan ke 3D CNN. Lalu pada saat mau melakukan segmentation akan dilakukan upsampling di sini, ya. Jadi low resolution. Jadi di sini walaupun di sini resolution, tetapi memiliki informasi yang lebih tinggi, ya, secara konteks. Jadi bisa dilihat di sini kalau ini terlihat hanya lokal saja, hanya bagian lesionnya saja, tapi kalau di sini bisa terlihat hampir separuh dari brain MRI itu terlihat di receptive field walaupun hanya di low resolution. Dan di paper ini membuktikan bahwa walaupun konteks information-nya bersifat low resolution, ya, karena sudah di resize, tetapi sangat membantu dalam proses segmentasi brain lesion yang terdapat di resolution yang asli, ya. Dan ini DeepMedic adalah menjadi salah satu arsitektur yang paling sering digunakan di medical image computing and analysis menggunakan deep learning. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang U-Net. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa U-Net itu menjadi salah satu standar arsitektur untuk melakukan medical image computing menggunakan deep learning. Namun terdapat beberapa arsitektur yang dipengaruhi oleh U-Net, ya, menjadi arsitektur U-Net yang sudah dilakukan modifikasi, jadi modified U-Net. Nah, salah satunya adalah U-Net++. Di sini paper ini melakukan atau mempropose sebuah konsep bernama Redesign Skip Connection to Exploit Multiscale Features in Image Segmentation. Jadi sama-sama untuk melakukan komputasi multiscale, ya, tetapi dengan cara mengubah skip connection yang terdapat di U-Net. Jadi contoh, misalkan kita mempunyai U-Net, ya, di sini ada seperti yang sudah kita ingat, U-Net itu terdiri dari encoder dan decoder, lalu ada sebuah bottleneck, ya. Jadi ini encoder, bottleneck, dan decoder. Nah, apabila kita ingin ada multi-layer, maka ini di sini adalah encoder, ini bottleneck, dan ini adalah decoder. Begitu seterusnya sampai di sini, misalkan di layer ada mempunyai 4 layer, ya. Jadi 4 layer encoder dan 4 layer decoder, dan ini adalah bottleneck. Dan bisa dilihat ini garis titik-titik ini adalah skip connection. Nah, di U-Net++ itu daripada melakukan skip connection secara langsung, di dalam
skip connection itu terdapat juga sebuah decoder, ya. Jadi ini ada sebenarnya juga modifikasi dari UNet Plus, ya. Di UNet Plus bisa dilihat bahwa dari kita menggantikan skip connection itu menjadi sebuah decoder. Jadi encoder, bottleneck, decoder. Nah, lalu di lapisan berikutnya juga encoder, encoder, bottleneck, decoder, decoder. Jadi di setiap operasi encoder, ya, terdapat juga networks, terdapat juga decoder network. Dan ini akan saling berhubungan di sini. Nah, tapi di UNet Plus tidak hanya hubungan antara encoder dan decoder pada satu level saja, tetapi juga pada level selanjutnya. Jadi di sini contohnya di UNet Plus ini ada hubungan antara X00 ke X02, ya. Jadi di sini bisa dilihat dari X ini berhubungan ke sini, ya. Lalu juga nanti berhubungan ke sini. Lalu ini juga nanti berhubungan ke sini, ya. Kalau di sini, kalau di UNet Plus itu tidak ada. Jadi di sini memperkaya skip connection dengan dari encoder ke decoder berikutnya. Ya, jadi lebih kompleks dibandingkan UNet biasanya dan juga dibandingkan dengan UNet Plus. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana kita bisa melakukan processing terhadap 3D dan multiscale medical image, slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan menangkap ketidakpastian di medical image segmentation, ya. Jadi bagaimana uncertainty di medical image segmentation itu bisa kita hadapi menggunakan deep learning. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, uncertainty atau ambiguity di medical imaging itu biasanya terjadi karena perbedaan pendapat antara expert. Ya, jadi ada satu gambar saat diberikan kepada 6 expert yang beda, maka akan menghasilkan 6 segmentation yang berbeda. Dan ini sangat umum terjadi, ya. Nah, uncertainty sendiri, terutama di medical imaging, umumnya disebabkan karena dua alasan, ya. Dua atau lebih anotasi yang berbeda dihasilkan oleh dokter atau ahli yang berbeda. Dan yang kedua adalah area abnormal atau lesions mungkin terlihat jelas tapi tidak selalu ganas malignan, ya. Jadi karena kadang-kadang area lesions atau abnormal itu tidak ganas, kadang-kadang ahli itu bingung atau tidak pasti ingin dimasukkan dalam segmentasi atau tidak. Nah, ada banyak sekali sebenarnya, bukan beberapa, ada banyak sekali, apalagi pada saat ini model-model yang dapat memfasilitasi ketidakpastian pada image segmentation di medical imaging. Nah, untuk kali ini kita akan melihat dua buah approach, ya. Yang pertama adalah probabilistic UNet, ya, dari DeepMind yang dipropos tahun 2018, dan yang kedua adalah probabilistic hierarchical segmentation yang dipropos pada tahun 2019 dari ETH Zurich. Baik, mari kita mulai dengan membahas probabilistic UNet. Nah, probabilistic UNet sendiri adalah penggabungan dari conditional variational autoencoder atau CVAE dan UNet. Jadi probabilistic UNet ini dipropos di paper ini, bisa dilihat secara detail nanti, ya. Pada dasarnya sebelum probabilistic UNet kita bisa menggunakan paling tidak tiga jenis arsitektur lainnya. Ya, yang pertama ini adalah Monte Carlo dropout UNet, ya, di mana dropout itu juga aktif tidak hanya pada saat training tapi juga pada saat testing. Lalu pada B adalah UNet ensemble, ya, jadi kita melakukan bootstrapping dengan beberapa unit, ya. Jadi beberapa unit dilatih dengan menggunakan randomly sampled training data, ya. Lalu yang ketiga adalah MHz, ya. Jadi kita memiliki sebuah unit, tapi pada saat ingin melakukan segmentation
ya terdapat tidak hanya satu tapi beberapa segmentation layer yang digunakan untuk melakukan segmentation. Nah, untuk probabilistic unit sendiri mengikuti konsep dari VAE itu sendiri, ya, Variational Autoencoder. Nah, ini adalah arsitektur dari probabilistic unit dan bagaimana cara untuk melakukan pelatihan terhadap probabilistic unit. Jadi, probabilistic unit itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu pada saat sampling proses atau pada saat prediksi, dan juga pada saat training proses. Ya, jadi yang pada saat prediksi divisualisasi pada gambar A ini, dan pada saat training itu divisualisasi dari gambar B ini. Ya, jadi pada saat sampling proses atau pada saat prediksi, ya terdapat sebuah probability distribution di low dimensional latent space. Ya, pada saat misalkan contohnya di paper itu menggunakan 6 buah. Jadi ingat ya dengan konsep di variational autoencoder, ya di mana dihasilkan latent representation itu adalah mu dan standard deviation. Ya, jadi pada saat setiap eksekusi sebuah network, ya kita melakukan sampel dari ruang probability distribution ini untuk mendapatkan sebuah segmentation, hasil segmentation. Ya, jadi di sini kita memiliki unit seperti biasa akan menghasilkan sebuah segmentation, ya hasil segmentation. Namun ada juga sebuah networks yang bernama prior net, di mana inputnya adalah image yang sama, tapi menghasilkan mu dan standard deviation layaknya di variational autoencoder. Nah, dari latent space ini, kemudian kita sampel, ya beberapa sampel, misalkan di sini adalah 3, lalu kita melakukan transformasi ataupun concatenation, ya terhadap dari sampel yang kita sampel, ya dari sampel ke layer dari unitnya itu sendiri, ya jadi kita transformasikan, ya lalu dari sini karena setiap sampel itu nilainya akan berbeda, ya dan juga hasil dari concatenation akan berbeda, maka pada saat sampling, pada saat prediksi akan menghasilkan segmentation probability yang berbeda. Nah, lalu bagaimana kita bisa melatih prior net ini, ya prior network ini, yaitu dengan cara pada saat training tidak hanya menggunakan cross entropy untuk membedakan antara ground truth dan predicted segmentation, namun juga melakukan atau menggunakan KL divergent loss layaknya di variational autoencoder terhadap prior net, ya di mana prior net itu mendapatkan input adalah input image, ya namun dengan perbedaan antara prior distribution dari prior net dan posterior distribution dari posterior net, ya jadi prior net itu mendapatkan input image dan posterior net itu mendapatkan input image plus ground truth. Ya, jadi melihat joint distribution antara image dan ground truth. Maka prior net dan posterior net ini akan menghasilkan mu dan standard deviation dan dihitung KL divergent loss-nya sehingga probability distribution antara prior dan posterior net itu akan sangat mirip. Sehingga nanti pada saat disampel itu mengikuti prior distribution yang sudah sangat mendekati dengan posterior distribution-nya. Dan ini adalah hasil ya dari probabilistic unit, ya di mana misalkan di sini adalah long nodule, ya jadi ini adalah nodule dari nodule itu nama lesions di paru-paru kita, ya. Nah, di sini satu image terdapat berbagai variasi segmentation yang dihasilkan dari rater, ya.
Dan ini adalah hasil dari segmentation dari berbagai macam probabilistic network. Yang pertama, dropout unit bisa dilihat bahwa hasil segmentasinya adalah berupa titik-titik dan tidak bersih ya. Dan ini adalah unit ensemble ya, walaupun hasilnya berbeda tapi variasinya tidak terlalu jauh. Ini adalah MH ya, bisa dilihat variasinya lebih banyak dari unit ensemble, tapi tidak bisa merepresentasikan tidak adanya segmentasi di sini. Dan ini adalah image to image VAE, ya, ini adalah variational autoencoder. Dan ini adalah probabilistic unit. Bisa dilihat bahwa hasil dari segmentation-nya sangat beragam dan juga ada kemungkinan tidak menghasilkan segmentasi sekali. Nah, ini ada hasil dari secara kuantitatif ya, silahkan dibaca sendiri di paper. Nah, selanjutnya adalah arsitektur berikutnya ya, yang sangat baru ya, maksudnya recent paper ya, yang bernama probabilistic hierarchical segmentation atau biasa disebut dengan FISEG. Nah, ini berbeda sedikit dari probabilistic unit. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit, di mana kalau probabilistic unit hanya menggunakan prior distribution yang sampel yang didapatkan dari prior distribution dari satu level. Kalau misalkan dari sini di sampel dari berbagai level subsampled image ya. Jadi di sini adalah segmentasi dan gambar ya dari dari image yang resolusi tinggi ya, dan ini adalah yang resolusi rendah ya. Jadi melihat dari segmentasi dari resolusi yang paling tinggi sampai ke resolusi yang paling rendah. Jadi di sini ya, ini adalah untuk posterior network untuk probabilistic unit, dan ini adalah posterior network untuk FISEG networks. Bisa dilihat bahwa di sini hanya ada satu posterior ya, di sini hanya ada satu posterior dan KL divergence loss. Sedangkan di posterior network untuk FISEG networks terdapat beberapa posterior networks untuk setiap level dari unit. Ya, kita tahu bahwa unit itu kan mulai dari resolusi yang paling besar sampai resolusi yang paling kecil. Nah, ini maka di sini resolusi yang paling besar mempunyai posterior networks ya, ada mu, ada standard deviation, dan di sini ada resolusi yang lebih kecil berikutnya. Di sini juga ada mu dan standard deviation ya. Dan di sini pada saat sampling ya, kita melakukan sampling, lalu juga dilakukan upsample ya. Di sini ada upsample, lalu kemudian dilakukan concatenation ya, jadi juga saling berhubungan. Di sini juga seperti itu ya. Jadi multiscale, bisa dibilang ini adalah multiscale probabilistic unit sebenarnya, namun disebutnya sebagai FISEG network ya, probabilistic hierarchical networks, segmentation networks. Nah, berikutnya pada saat testing ya, kita memiliki prior network. Ini adalah prior network untuk probabilistic unit, dan ini adalah prior network untuk FISEG networks, plus di sini adalah likelihood networks. Maksudnya apa? Di sini setelah kita sampling dari mu dan standard deviation yang sudah kita training sebelumnya, ya, kita lakukan sampling dan kita hasilkan adalah softmax layers ya, ada nonlinear-nya ya, lalu kita dapatkan feature maps. Nah, lalu kita lakukan encoding terhadap sampel yang didapatkan dari berbagai level prior network ini ya. Setelah itu kita dapatkan juga hasil segmentasi dari berbagai level dan kemudian akan digabungkan sebagai segmentation akhir. Nah, ini ada qualitative evaluation. Ini adalah
gambar dari, seingat saya, prostate dari MRI ya. Jadi ini dan ini adalah ground truth-nya. Bisa dilihat ground truth dari different experts. Nah, ini adalah hasil dari probabilistic unit dan ini adalah perbedaannya ya, uncertainties-nya kita quantize ya di sini juga. Dan di sini adalah menggunakan FISEC ya. Di sini adalah FISEC. Bisa dilihat bahwa kalau misalkan di probabilistic unit biasanya bagian yang lebih label kedua ini yang lebih berwarna kehitaman di sini selalu muncul ya di probabilistic unit. Tapi kalau di FISEC itu bisa dilihat terkadang kita juga bisa menghasilkan hanya satu label dan bisa kita lihat quantized uncertainty-nya. Lalu bisa kita juga lihat apabila kita hanya menggunakan sebuah ground truth ya. Jadi kalau misalnya ini kita latih menggunakan 6 buah ground truth experts ya, kedua ini, kalau ini dilatih menggunakan satu buah ground truth expert ground truth, sorry. Ya. Nah, bisa dilihat kalau kita hanya menggunakan sebuah expert ground truth, maka hasil dari probabilistic unit akan sama ya, akan sama terus-terusan ya, walaupun samplingnya berbeda. Tapi kalau misalkan di FISEC bisa dilihat hasilnya lebih bervariasi. Intinya adalah FISEC ini menghasilkan variasi yang lebih tinggi dibandingkan dari probabilistic unit. Dan ini adalah quantitative evaluation dari FISEC. Jadi FISEC ini dibandingkan secara khusus dengan probabilistic unit. Nah, untuk lebih detailnya silahkan lihat di paper yang sudah dicantumkan di atas sebelah sini. Baik, kita akhiri dulu bagian untuk kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik selanjutnya, yaitu transfer learning di medical imaging.